penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Siksaan terhadap kaum muslimin bermula pada tahun keempat kenabian. Awalnya, siksaan itu terlihat lunak, namun seiringnya berjalan waktu, kaum kafir Quraisy makin gencar melakukan penyiksaan yang dialami kaum muslimin hingga berujung perintah melaksanakan hijrah. Beberapa peristiwa penting juga terjadi selama Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Hijrah ke Habasyah. Melihat berbagai macam siksaan dan derita yang dialami oleh kaum muslimin, sementara beliau tidak bisa melindungi mereka, maka Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah sebaiknya kamu sekalian pergi ke Habasyah? Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun teraniaya di sisinya. Tinggallah di negeri itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan jalan keluar dari apa yang kalian alami saat ini." Tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habsyi. Rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, berjumlah 15 orang, yang terdiri dari laki-laki 11 dan wanita 4. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyi diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan bahan makanan. Perlakuan Raja Najasyi terhadap umat Islam tersebut membuat kaum kafir Quraisy sakit hati. Mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi. Dua utusan itu berkata pada Raja Najasyi, "Wahai Raja, mereka telah pergi dari negeriku dan datang ke negerimu. Mereka orang-orang yang bodoh. Mereka telah melepaskan agama nenek moyang kami dan telah masuk agama baru yang kami dan kamu tidak mengetahuinya. Maka kami diutus oleh pemimpin-pemimpin kami untuk minta kepadamu agar mereka dikembalikan kepada kami." Raja Najasyi tidak mau memenuhi utusan itu. Lalu Raja Najasyi bertanya kepada umat Islam, "Agama apakah yang menyebabkan kamu sekalian keluar dari agama nenek moyangmu dan tidak mau masuk agamaku?" Kaum muslimin yang diwakili Ja'far bin Abi Thalib menjawab, "Wahai Raja, kami dahulu orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, memutuskan hubungan persaudaraan dan orang-orang kami memperbudak yang lemah. Lalu datang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang di antara kami, kaum Quraisy. Kami mengenal akhlaknya yang mulia, yaitu jujur, menepati janji dan pemaaf. Beliau mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, menyuruh kami berkata yang benar, bersikap jujur, adil, memenuhi amanah, menyambung persaudaraan, serta berbuat baik kepada tetangga." Kaum muslim mempersiapkan rombongan untuk berhijrah ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki, 11 wanita Quraisy, dan 7 orang wanita asing. Akan tetapi, hijrah yang kedua ini lebih berat tantangannya karena berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menggagalkannya. Lihat situasi seperti itu, Utsman berkata, "Ya Rasulullah, kami telah berhijrah yang pertama kepada Najasyi dan kali ini yang kedua, tapi engkau tidak juga ikut bersama kami." Rasulullah SAW berkata, "Kalian berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadaku. Kalian mendapatkan kedua hijrah ini semuanya." "Kalau begitu, cukup kami saja ya Rasulullah," kata Utsman. Kaum muhajirin itu menatap di negeri Habasyah dalam keadaan aman dan sentosa. Namun tatkala mereka mendengar tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke Yathrib, maka pulanglah mereka ke Makkah untuk ikut serta dalam hijrah Rasulullah ke Yathrib. 2. Amul Hujni. Thalib bin Abdul Muthalib adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah SAW. Perlindungan dan bantuan dari Abu Thalib dalam dakwah Rasulullah SAW sangatlah totalitas. Ia adalah benteng yang melindungi dakwah Rasulullah SAW. Dalam As'ad al-Ghobah diceritakan tatkala suki Abu Thalib semakin parah, ia memanggil semua warga Bani Abdul Muthalib lalu berpesan, "Sesungguhnya kamu sekalian akan dalam keadaan baik selagi kalian mendengar perkataan Muhammad dan mengikuti perintahnya. Karena itu ikutilah dia, percayailah dia, niscaya kalian akan selamat." Setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah SAW berkata,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu dan mengampunimu. Aku akan memintakan ampun untukmu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangku. Tidak berselang lama dari meninggalnya Abu Thalib, Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggal dunia, wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun. Dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, musibah demi musibah datang bertubi-tubi, karena keduanya adalah orang yang sangat gigih membela dan melindungi beliau. Sejak saat itu, kaum kafir Quraisy makin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada malam Senin 27 Rajab, setelah Rasulullah pulang dari perjalanannya ke Taif. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam, adapun menurut Islam yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ditinggal 2 orang terkasihnya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, malaikat mendatangi beliau dengan membawa buruk. Kemudian Jibril menaikkan beliau ke atas buruk dan mengajaknya beliau perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan dipertemukan dengan para nabi. Bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah mengucapkan salam dan Nabi Adam alaihi salam menjawab, menyambut kedatangan beliau. 2. Bertemu dengan Nabi Yahya. 3. Bertemu dengan Nabi Yusuf. 4. Bertemu dengan Nabi Idris. 5. Bertemu dengan Nabi Harun. 6. Bertemu dengan Nabi Musa. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit ke-7, Nabi Musa alaihi salam menangis dan menimbulkan tanya dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuatmu menangis? Nabi Musa alaihi salam menjawab, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya, dan lebih banyak jumlahnya daripada umatku yang masuk surga. 7. Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi menuju Baitul Ma'mur yang setiap harinya dimasuki 10.000 malaikat yang tidak keluar lagi darinya. Hijrah ke Yastrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yastrib. Pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yastrib berjumlah 73 orang. Mereka berjanji akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkenan pindah ke Yastrib. Mereka akan membela Rasulullah dari segala macam ancaman dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui Baiat Aqobah kedua. Setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya Baiat Aqobah pertama. Baiat Aqobah pertama. Ketika Muslim haji tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan untuk menyampaikan dakwah kepada jemaah haji yang datang dari seluruh penjuru Arab. Di antara mereka terdapat orang-orang Yastrib dari suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, bertepatan dengan tahun 612 Masehi, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ada 6 pokok persoalan penting yang menjadi sumpah setia dalam Baiat Aqobah 1 adalah 1. Mereka tidak akan menyekutukan Allah. 2. Mereka tidak akan mencuri. 3. Mereka tidak akan berzina. 4. Mereka tidak akan membunuh anaknya. 5. Mereka tidak akan berbuat fitnah dusta. 6. Mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah. Baiat Aqobah kedua. Pada tahun 12 kenabian bertepatan tahun 622 Masehi, serombongan kaum muslimin dari Yastrib berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah
75 orang, 73 laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka segera menghadap Rasulullah SAW dan meminta diadakan pertemuan pada hari tasyrik di Mina. Pada malam yang telah ditentukan, mereka keluar kemahnya secara sembunyi-sembunyi menuju Aqobah. Adapun isi Aqobah 2 adalah 1. Penduduk Yastrib siap membela Islam dan Rasulullah. 2. Penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam. 3. Penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam. 4. Penduduk Yastrib siap menerima resiko dan segala tantangan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.